Dua tombak Pataka Sang Dwija Naga Nareswara. Tombak pusaka Majapahit yang paling ampuh yang pertama adalah tombak Pataka Sang Dwija Naga Nareswara. Pusaka sakti dari kerajaan Majapahit ini berbentuk tombak Pataka Nagari sebagai perwujudan dari naga kembar penjaga Tirta Amerta yang terbuat dari bahan tembaga. Tombak Pataka ini dibuat di era kerajaan Singosari pada abad ke-12 sampai 13 Masehi. Kemudian pusaka ini diwarisi oleh kerajaan Majapahit. Pusaka ini menjadi satu-satunya tombak Pataka Singosari yang mampu diselamatkan oleh Sanggrama Wijaya pada saat runtuhnya kerajaan Singosari akibat serbuan kerajaan Gelang-Gelang. Pataka lainnya berhasil dikuasai dan diboyong oleh Raja Jayakatwang ke kerajaan Gelang-Gelang. Pada tombak Pataka inilah pertama kali dipasang bendera kerajaan Majapahit ketika diproklamirkan di hutan Tarik setelah penyerbuan pasukan Tartar dan pasukan Sanggrama Wijaya atas kerajaan Gelang-Gelang. Bendera tersebut bernama Gula Kelapa atau Merah Putih, yang sekarang kita warisi menjadi bendera Sang Saka Merah Putih. Tiga tombak Pataka Sang Hyang Baruna. Pusaka Majapahit yang paling ampuh selanjutnya adalah tombak Pataka Sang Hyang Baruna dengan dua mata tombak kembar di atas kepala dan ekor naga. Tombak Pataka ini terbuat dari bahan tembaga yang dibuat pada zaman kerajaan Singosari pada abad 12 hingga 13 Masehi dan diwarisi oleh kerajaan Majapahit. Tombak Pataka ini biasa dipasang di atas kapal yang memimpin sebuah rombongan ekspedisi untuk menandai adanya seseorang di atas kapal tersebut yang bertindak mewakili raja atau sebuah negara. Bendera atau panji-panji yang dipasang bernama Getih Getah Samudera, 5 garis merah dan 4 garis putih, sebagai bendera armada militer Singosari atau Majapahit. Sampai saat ini, bendera ini tetap dipakai oleh TNI Angkatan Laut dalam kapal-kapal perangnya di perairan internasional dengan nama panji-panji ular-ular tempur. Pataka tombak pusaka Majapahit yang paling ampuh ini pertama kali dibawa oleh pasukan ekspedisi Pamalayu, lalu diserahkan kembali ke pihak kerajaan Majapahit sebagai penerus dari kerajaan Singosari. Pataka ini telah berkiprah pada ekspedisi Pamalayu, ekspedisi Duta Besar Aditya Warman ke Cina. Hal ini dilakukan 2 kali, ekspedisi Nusantara oleh Gajah Mada. Bahkan hebatnya lagi, lambang dari tombak ini tetap ada hingga saat ini, dilanjutkan oleh TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan maritim negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, tombak Pataka Sang Padmanaba Wiranagari. Tombak Pataka ini menjadi salah satu pusaka Majapahit yang paling ampuh. Tombak ini dibuat dari bahan tembaga bernama Sang Padmanaba Wiranagari, atau yang berarti teratai kemuliaan pembela negeri. Pusaka Pataka ini direbut kembali oleh para senopati Singosari bekas ekspedisi Pamalayu di kerajaan Jayakatwang Kediri. Pasukan ini dendam karena kerajaan Singosari diruntuhkan oleh Jayakatwang ketika mereka tidak berada di tempat, sehingga tidak bisa membela negaranya. Ketika mereka pamit melakukan tindakan perebutan kembali Pataka-Pataka Singosari, sempat tidak diizinkan karena Sanggrama Wijaya masih trauma akan perang saudara yang baru saja dijalaninya. Raja Jayakatwang adalah sepupu Sri Kertanegara yang sekaligus besanya dan masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Sanggrama Wijaya melalui kakeknya Nara Singamurti. Kemudian para senopati ini nekat berangkat perang setelah berpamitan kepada Prameswari Tribhuwaneswari, yang juga putra pertama Sri Kertanegara dan istri Sanggrama Wijaya. Tribhuwanareswari tidak menjawab apakah iya atau tidak, hanya berkata, "Penuhi dharmamu sebagai kesatria." Dan ini yang menjadi legitimasi bagi para senopati ekspedisi Pamalayu merebut kembali Panji Pataka peninggalan Singosari yang ada di Daha. Pada akhirnya mereka berhasil membawa pulang 5 Panji Pataka Singosari dan meneguhkan bahwa Majapahit
adalah penerus Singosari yang sah dan penerus Raja Sawangsa. Pada tombak Pataka inilah pertama kali dipasang lambang kerajaan Wilwatikta. Lambang kerajaan keempat-empatnya bernama Surya Wilatikta. Banyak yang menyebutnya juga sebagai Surya Majapahit. Kelima, tombak Pataka Sang Hyang Naga Amawabumi. Pataka tombak pusaka Majapahit yang paling ampuh yang terakhir yaitu tombak Pataka Sang Hyang Naga Amawabumi. Pusaka ini berbentuk tombak naga berbahan tembaga yang dikenal dengan sebutan Sang Hyang Naga Amawabumi, yang artinya naga penjaga keadilan. Semua keputusan dalam pengadilan diambil atas nama raja yang disebut Sang Amawabumi, yang artinya orang yang mempunyai atau menguasai negara. Dalam soal pengadilan, raja dibantu oleh dua orang Dharmadhyaksa, yaitu Dharmadhyaksa Kasaiwan, kepala agama Siwa, dan Dharmadhyaksa Kasogatan, kepala agama Buddha, dengan sebutan dan acarya. Karena kedua agama tersebut merupakan agama utama dalam kerajaan Majapahit, maka segala perundang-undangan didasarkan kepada kedua agama tersebut. Satu hal yang amat aneh dan mengganjal di hati adalah entah mengapa 4 Pataka Majapahit ini berada di Metropolitan Museum of Art 1000 di Avenue New York, Amerika Serikat. Padahal semua pusaka ini adalah milik dari kerajaan Majapahit, meski diwariskan oleh kerajaan.